saya anggap seorang patriot, seorang yang sangat setia kepada NKRI, setia kepada negara dan bangsa, setia kepada seluruh rakyat Indonesia. Saudara John Kandam, tokoh masyarakat dari kalangan Katolik, Ustadz Haji Jufri Tamrin, tokoh masyarakat dari agama Islam, Ustadz Haji Abu Bakar, Imam Masjid Raya Merauke, Bapak Abok Busuk, Ketua DPW Partai Amanat Nasional, Bapak Kusmanto, Ketua DPW Partai Kader Sejahtera, Ibu Yani, Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya, Bapak Ham Agawat, Bupati Mambrang Tengah, perwakilan DPD Demokrat, Bapak Stephen Abraham, DPR RI Gerindra, Bapak Sularso, Wakil Bupati Merauke, Himpunan Kerukunan Jawa Madura, Bapak Suyadi, Gerakan Nasional Cinta Prabowo, Sekber Prabowo Sandi Papua, Koalisi Adil Makmur Papua. Saudara-saudara sekalian, terutama emak-emak sekalian yang saya hormati dan saya cintai, dalam keadaan sekarang saya ucapkan terima kasih atas sambutan yang demikian meriah diberikan kepada saya. Saya tahu saudara-saudara datang dari tempat-tempat yang jauh, sudah berjam-jam dari jauh sudah ke sini. Terima kasih, terima kasih pengorbanan saudara-saudara sekalian. Saya juga ucapkan bela sungkawa terhadap bencana yang terjadi di Sentani, korban banjir bandang. Insya Allah ada waktu saya akan berangkat ke Sentani untuk mengunjungi mereka. Juga untuk para pengungsi dari suku Nduga, juga saya ucapkan turut merasa prihatin, dan saya sudah perintahkan jajaran Gerindra untuk segera mengirim bantuan ke pengungsi Nduga di situ. Saya sendiri akan menyerahkan bantuan ke Ibu Yani untuk diteruskan ke masyarakat Nduga di Wamena. Saudara-saudara sekalian, saya sebagaimana saudara ketahui mendapat kehormatan saya ditetapkan sebagai calon presiden Republik Indonesia untuk 2019-2024. Wakil saya adalah saudara Sandiaga Salahuddin Uno. Kami maju karena kami ingin melaksanakan perbaikan kehidupan rakyat Indonesia. Kami maju karena kami melihat masih ada ketidakadilan di Republik kita ini. Kekayaan bangsa Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Kekayaan Indonesia mengalir keluar dari bumi Indonesia, sehingga kekayaan kita tidak dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia, bahkan melainkan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Karena itu kami melihat hal ini tidak benar, hal ini tidak baik, hal ini tidak mungkin membawa kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Sudah lama saya keliling, sudah lama saya berjuang, mungkin bisa dikatakan hampir 18 tahun saya keliling, dan saya tidak surut, saya tidak
putus asa. Saya tidak lengah. Saya terus berjuang sampai rakyat Indonesia benar-benar menguasai masa depannya sendiri. Saya melihat elit di Jakarta telah gagal mengurus bangsa Indonesia ini. Maaf dengan segala hormat, bukan saya mau menghardik, bukan saya mau cari-cari kesalahan, tetapi kita harus mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Usia saya sudah 68 tahun. Saya tidak mau lagi bicara basa-basi. Saya mau mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Elit di Jakarta terlalu lama hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka hanya mencari kekayaan untuk dirinya dan keluarganya saja. Dia tidak peduli dengan rakyat Indonesia. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang miskin, yang hidupnya susah. Dia tidak peduli dengan rakyat kita yang berada di tempat-tempat jauh. Karena itu saya memilih kampanye saya dari tempat-tempat yang terjauh di Indonesia. Memang saya dari usia muda telah dididik, dibesarkan, digembleng oleh orang tua saya, oleh nenek saya. Selalu kakek saya selalu dipesan, Prabowo, kau beruntung, kau mendapat pendidikan yang bagus. Kalau kamu nanti jadi orang, kau harus bela rakyatmu. Kau harus bela orang yang paling lemah dan paling miskin dan paling menderita di republik ini. Baru hidupmu punya arti. Itu yang saya pegang. Pesan orang tua, pesan kakek saya, sumpah saya kepada negara ini. Usia 18 tahun saya telah tanda tangan dan bersumpah akan membela negara, bangsa dan rakyat saya. Bila perlu, jiwa saya, raga saya berikan untuk rakyat Indonesia. Sekian puluh tahun saya berdinas di mana-mana, juga di tanah Papua ini. Saya tahu pengorbanan rakyat Papua. Saya tahu penderitaan rakyat Papua. Saya terus berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai ke timur, untuk seluruh rakyat kita, dari semua suku, dari semua agama, dari semua kelompok etnis, dari semua ras. Rakyat Indonesia adalah rakyat Indonesia, adalah keluarga kita semuanya, saudara-saudara sekalian. Saya minta, marilah kita tingkatkan rasa persaudaraan. Marilah kita memandang semua adalah saudara. Kita boleh berbeda agama, boleh berbeda suku, boleh berbeda bahasa, tapi kita ingat, kita harus hidup mencari hidup yang baik untuk anak-anak dan cucu-cucu kita, saudara-saudara sekalian. Tidak mungkin kita bisa hidup baik kalau kita tidak hidup rukun. Kita harus selalu saling menghargai, saling mengasihi, saling membela, saling menjunjung tinggi. Dan kita harus menjaga perasaan kita. Kita harus sering menahan diri. Sering kita harus mengalah. Sering kita harus menjaga perasaan orang lain.
saya sering diejek, saya sering dihina, saya sering difitnah, tapi saya menahan diri. Saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Yang benar adalah benar, yang tidak benar adalah tidak benar. Saya merasa di dalam hati saya, niat saya adalah hanya untuk berbakti kepada rakyat. Hanya itu di dalam hati saya, tidak ada lain. Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberi terlalu banyak kepada diri saya, memberi keselamatan berkali-kali. Saya sudah terbang di mana-mana di bumi Papua ini, di gunung-gunung tengah, di Wamena. Saya sudah tahu daerah-daerah itu. Saya juga sudah di rawa-rawa. Saya juga sudah menjelajahi perbatasan. Saya sudah mengabdi di mana-mana. Tuhan selalu memberi kebaikan kepada diri saya, sehingga saya sekarang hanya ingin sisa hidup saya hanya ingin bekerja dan membela rakyat saya di seluruh Indonesia ini. Tujuan itu saya disambut oleh pendukung-pendukung saya dari beberapa partai, PKS, ya jelas Gerindra dong, orang saya ketuanya kok. Kalau kota dukung saya ya kelewatan itu. Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Berkarya, dan partai-partai lain diam-diam juga mendukung kita. Benar. Jadi mungkin saudara-saudara mungkin diundang ke sana, terima lebih banyak dari kita. Dapat kaos, dapat apa segala macam ya. Saudara-saudara saya nggak tahu dikasih apa oleh Bu Yani. Jadi saudara-saudara, nanti tanggal 17 April ya, tidak lama lagi, berapa hari lagi? 23 hari? 22 hari lagi? 22 hari lagi, saudara-saudara, 22 hari lagi kekuasaan ada di tangan saudara-saudara sekalian. Kekuasaan satu orang satu suara. Tidak ada petani dan tidak ada jenderal, tidak ada profesor dan tidak ada tukang ojek, tidak ada orang miskin, tidak ada orang kaya. Kekuasaan masing-masing sama. Kalian punya kekuasaan yang sama. Kalian boleh pilih pemimpin yang kau hendaki. Saudara-saudara sekalian, kalau kau pilih saya, kalau insya Allah saya menerima mandat dari rakyat Indonesia, saya hanya bisa bersaksi di hadapan kalian, dan saya bersumpah di hadapan kalian, segala tenaga saya, segala pemikiran saya, segala yang ada pada diri saya persembahkan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Sisa kehidupan saya hanya untuk Indonesia yang baik, Indonesia yang aman, aman untuk semua suku, semua agama, semua ras, semua kelompok, adil untuk semua agama, semua suku, semua ras, semua kelompok,
adil untuk semua, makmur untuk semua, saudara sekalian. Tidak boleh ada orang yang lapar di republik ini, saudara sekalian. Kalau ada yang lapar, itu berarti republik kita gagal. Kalau masih ada orang miskin di republik ini, padahal kekayaannya berlimpah-limpah, berarti elit terus gagal. Karena itu saya mohon kirim pesan ke elit di Jakarta, kirim pesan 17 April yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, saya bertekad akan membentuk pemerintah yang bersih dari korupsi dan koruptor, yang bersih dari manipulasi, bersih dari akal-akalan, bersih dari bohong-bohongan, bersih dari macam-macam itu hoax. Saudara-saudara sekalian, saya percaya dan yakin dengan pemerintah yang bersih, yang tidak ada korupsi, kita akan segera bangkit. Kita akan punya kekayaan, dan kekayaan itu kita akan gunakan untuk kepentingan rakyat kita semuanya, saudara-saudara. Jadi saya mohon dari Merauke, beri kemenangan ke seluruh Indonesia. Kenapa saya mulai dari timur? Karena matahari terbit dari timur. Kalian 2 jam lebih dulu dari Jakarta. Betul? Bisakah kau kasih kemenangan kepada kita? Ingat, 1 kali coblos 5 tahun, artinya 5 tahun, bahkan lebih. Saudara-saudara sekalian, salah coblos 5 tahun akan menderita. Karena saya sudah umumkan, saya sudah hitung, saya sudah sebarkan sudah berapa tahun bahwa kita kebocorannya adalah minimal 1.000 triliun rupiah tiap tahun. 1.000 triliun. Kalau 5 tahun lagi berarti 5.000 triliun. Saudara-saudara, ada yang bilang, Pak Prabowo mana buktinya? Buktinya dari pemerintah sendiri, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kau mau merubah nasib anak-anakmu dan cucu-cucumu, ingat anakmu dan cucumu, bukan untuk dirimu sendiri. Masa kau rela anakmu terus menderita? Kita harus bikin sekolah-sekolah yang baik. Kita harus kasih bantuan agar anak-anak kuat, cerdas. Saya punya program saya punya program, semua anak sekolah harus minum susu tiap hari. Kalau perlu, insya Allah kita harus beri makan siang tiap hari untuk anak-anak kita di sekolah. Nanti orang bertanya, dari mana uangnya? Dari korupsi yang akan kita hentikan, saudara sekalian. Dari kebocoran yang akan kita hentikan, saudara sekalian. Saya sudah tanya pakar-pakar, saya tanya mereka, sudah mulai bekerja mereka, pakar-pakar yang bantu saya sudah tanya mereka, begini, rakyat susah, harga-harga terlalu tinggi, bisa nggak kita turunkan harga-harga? Coba kau hitung, bisa nggak kita turunkan harga listrik? Mereka hitung, tak. Bisa Pak, kita bisa turunkan harga listrik. Berapa lama? 3 tahunkah? 2 tahunkah? Mereka bilang, kita turunkan Pak 100 hari pertama. Saya tanya
Bisa nggak kita turunkan harga 9 bahan pokok? Mereka hitung. Bisa Pak? Kita bisa turunkan harga 9 bahan pokok. Bisa nggak kita naikkan gaji pegawai-pegawai negeri, guru-guru sekolah, perawat, bidan? Kita akan naikkan semua penghasilan daripada aparat, supaya aparat lebih keras lagi kerja untuk rakyat. Tapi kita harus ciptakan lapangan kerja yang banyak untuk rakyat kita semuanya. Kita harus bantu petani-petani kita, bantu nelayan-nelayan kita, bantu peternak-peternak kita, bantu pemuda-pemuda kita dan pemudi-pemudi kita. Mereka harus dilatih, mereka harus diberi bekal, mereka harus digembleng, mereka harus dikasih pekerjaan dan diberi kemampuan. Baru Indonesia akan kuat, karena rakyatnya makmur, karena rakyatnya sejahtera. Saudara-saudara sekalian, kami tidak akan istirahat sebelum seluruh rakyat Indonesia bisa senyum tiap hari karena sejahtera. Itu janji saya kepada kalian semua. Kami akan membela kalian. Semua suku, semua agama akan kami bela. Itu kehormatan bagi kita. Setiap warga negara merasa aman di Republik ini. Kita tidak mau dipecah belah. Kita tidak mau diadu domba. Kita mau hidup rukun. Kita mau cari kesejahteraan bersama. Kita mau masa depan yang baik untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Saudara-saudara sekalian, demikian saudara-saudara, saya sampaikan permintaan dukungan dari kalian. Tolong pulang ke desa-desamu, gerakan sekitarmu, yakinkan keluargamu semua. Mari kita raih perubahan, mari kita raih kemajuan, mari kita raih kehidupan yang lebih baik. Saudara-saudara sekalian, 17 April yang akan datang, jangan sampai tidak ke TPS. Ya, jangan tidak ke TPS. Berani atau tidak ke TPS? Kalau ada yang nakut-nakuti bagaimana? Wah, kok lemas ini jawabannya. Kalau ada yang nakut-nakuti bagaimana? Berani atau tidak? Benar? Kurang semangat jawabannya. Bagaimana? Berani atau tidak? Kalau saya teriak Indonesia, kau jawab menang. Betul ya? Indonesia! Indonesia! Kalau saya bilang rakyat, kau jawab adil dan makmur. Ya? Adil makmur. Indonesia! Rakyat! Kalau saya bilang 17 April, jawab coblos nomor 2. Coblos nomor 2. 17 April. 17 April. Baik, benar? Sumpah? Tidak ada dusta di antara kita. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, Pak John kesini dulu. Pak John ini adalah kawan saya lama, saudara-saudara. Saya akan berjuang bahwa beliau terus akan mengabdi untuk negara, bangsa dan rakyat di tempat yang paling bagus. Dan saya juga minta dukungan rakyat Merauke. Ya, saya minta dukungan rakyat Merauke. Saya juga punya cita-cita ingin membangun satu tim olahraga yang hebat. Saya lagi bangun tim sepak bola dan tim rugby. Dan saya tahu suku-suku di Merauke badannya besar-besar.
Ya, saya minta nanti sukarelawan, tolong tim saya akan rekrut. Tapi saya minta yang besar dan berani. Baik, Pak John mau bicara sedikit.